kabar? Sama-sama nanyain kabar. Baik. Mbak gimana, Mbak? Ya gitu deh lah situasi kayak begini. Gimana lagi? Mbak di rumah atau Di Jogja, maksudnya nggak mudik, makanya kayak gimana gitu. ada yang kurang gitu? Ini mau ini malah mau apa? Mau ngoreksi tugas UAS agama. Ya ampun. Bukannya lebaran jadinya ngoreksi ya, Mbak. Oh ya, sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf. Iya, sama-sama. Mohon maaf lahir batin ya. Iya, Mbak. Kita ketemu cuma sebentar aja ya. Maksudnya di online juga gitu ya. Belum pernah ketemu kelas. Terus nanti yang semester depan masih 60% lagi, 60% online gitu-gitu. Oh gitu, aku mah belum dapat iya, ini. Udah ada surat dari dari pusat ya UGM-nya dari Pak Panut. Aduh. Gitu deh. Ya nggak apa-apa sih. Jadi jiwa gamers bangkit lagi. Maksudnya dulu beli laptop tuh yang utama gitu. Sekarang kan work from home gitu. Jadi pengennya yang punya monitor yang gede di rumah itu, yang ada refresh rate-nya yang tinggi gitu, yang keyboardnya yang mekanik. Itulah nanti. Ngomong-ngomong, ini inisiatif dari siapa gitu yang bikin video ini? Bagus lah. Ini dari sama-sama anak Medcom, media komunikasi gitu. Keman. Jadi kan kita emang sebelumnya ada proker perkeman kayak etnovideo. Terus ya udah kita semua bareng-bareng kayak bangkit agak jadi muter otak gimana nih ceritanya perkeman tetap ada, tapi kondisinya begini. Terus kayak gimana kalau pas lebaran kayak gini. Jadi deh. Bagus lah. Beberapa udah ada yang kirim. Kayak mereka juga ceritanya sama sih, cerita sedih. Ya umumnya sih sedih karena nggak bisa ke tempat yang seharusnya mereka lebaran kan, jadi di rumah doang. Kayak semuanya sama sih. Ini kita langsung ke pertanyaan aja ya, Mbak. Oke. Nah, sebenarnya nih pengertian dari makna dari perayaan keagamaan tuh apa sih, Mbak? Sebenarnya kalau yang kemarin mungkin yang ikut kelas di itu ya, yang perbedaan ritual dan rutinitas gitu kan. Kalau Idul Fitri gitu kan beda ya dengan rutinitas tahunan gitu misalnya, karena ada aspek-aspek yang kemarin kita bahas, misalnya makna, terus juga tata cara yang biasanya ketat gitu, bukan ketat tapi maksudnya mengikuti tradisi yang udah turun temurun kayak gitu kan. Jadi perayaan keagamaan itu kan beda gitu ya dengan misalnya upacara penutupan bulan Ramadan kalau ada gitu misalnya, kan nggak kayak gitu memang beda gitu. Dan yang apalagi kalau di Jawa atau di Indonesia pada khususnya gitu kan, kita kalau lebaran nggak cuma persoalan ini ya, nggak cuma persoalan spiritual aja kayak gitu. Yang penting buat orang Islam di Indonesia itu kan perasaan komunitas gitu ya, komun gitu ya. Misalnya kan kalau dalam kita yang Muslim itu kan, misalnya kalau rasa kebersamaan gitu, ummah itu kan dimulai dari rumah gitu kan. Kalau jamaah sebaiknya kalau sholat 5 waktu gitu sebaiknya berjamaah, diutamakan berjamaah gitu. Jadi dimulai dari rumah, misalnya bapak imam, ibu, semua anak-anak itu berjamaah untuk memperkuat kebersamaan keluarga. Terus nanti meluas Jumatan gitu kan. Jadi Jumatan itu kan di wilayah yang lebih luas dari keluarga gitu, kebersamaan itu ke misalnya tetangga terdekat gitu kan. Syarat Jumatan itu kan bersama-sama dengan pertetanggaan yang paling dekat gitu. Nah, kalau dalam sholat Idul Fitri itu
meluas lagi gitu kan. Jadi kebersamaan itu meluas lagi ke komunitas yang jauh lebih besar, biasanya kan di desa gitu, di lapangan di desa atau di masjid besar yang kayak gitu. Jadi tidak cuma RT RW terdekat gitu, tapi ke misalnya bisa satu dukuh, satu kampung gitu kan, bisa ketemu dan salaman gitu kan, kayak gitu. Terus nanti dalam bayangan imajinasinya orang Islam itu kebersamaan itu meluas lagi haji gitu. Jadi seluruh dunia kita akan berkumpul dan berjumpa gitu dengan sesama gitu, dan kebersamaan itu jadi melingkupi seluruh umat manusia kayak gitu. Nah, kan karena ada physical distancing, ada pembatasan sosial berskala besar gitu kan. Jadi kebersamaan itu dibatasi hanya di keluarga. Kayak gitu. Jadi Lebaran tahun ini tiba-tiba yang orang punya feeling yang tadinya yang kayak gitu saya bilang tadi itu, kebersamaan itu paling nggak satu kampung, satu desa kayak gitu, tiba-tiba nggak bisa lagi dilakukan gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan itu mungkin dari segi spiritual ya sholat kayak gitu kan nggak kalau yang hanya mengikuti interpretasi agama gitu kan, sebenarnya menjaga kesehatan itu lebih utama daripada pahalanya itu bukan pahalanya gitu, lebih utama daripada misalnya sembahyang sholat berjamaah itu lebih utama menjaga kesehatan. Jadi saya kira sebagian besar, saya nggak tahu di luar sana gitu, tapi sebagian besar orang memang tidak sholat berjamaah pas Idul Fitri itu kemarin gitu. Tidak ada yang gitu. Jadi dari segi keagamaan mereka tidak merasa secara spiritual sama aja, mungkin ya Allah yang menghitung gitu mungkin nggak apa-apa, tapi cuma dari segi sosialnya itu. Jadi yang menjadi pertanyaan antropologis buat kita itu ya kayak gitu. Jadi yang kebersamaan yang biasanya kayak gitu kan silaturahmi, terus juga misalnya ritual-ritual orang Jawa gitu ya kan, kalau di Lebaran di Idul Fitri di Indonesia kan beda dengan tempat lain, yaitu pertama yang nggak bisa dilakukan itu kan nggak cuma sholatnya aja gitu, tapi misalnya sungkem. Sungkeman itu kan nggak bisa, jadi sungkeman hanya satu keluarga aja gitu. Jadi yang namanya sungkem itu hampir tidak bisa dilakukan. Jadi aku aja nggak bisa sungkem ke bapakku gitu kan, bapak ibu gitulah, orang tua misalnya gitu. Terus ziarah kalau yang orang NU gitu kan, atau orang-orang yang agak kejawen gitu kan, ziarah kubur sama sekali nggak bisa. Jadi Lebaran itu kan misalnya kalau mudik, paling besar itu mudik yang nggak bisa dilakukan. Jadi kan karena dalam mudik itu untuk sungkem, untuk Idul Fitri kayak gitu kan hanya bisa dilakukan kalau mudik itu memungkinkan gitu kan. Dan jadi ya nggak tahu ya, sebenarnya saya juga kepikiran waktu pas Wuhan itu pertama kali lockdown gitu kan, itu juga pas tahun baru Cina ya. Yeah. Jadi ada kebersamaan, ada yang mirip dari tahun baru Cina di seluruh Asia Timur dan juga di Indonesia itu yaitu pulang ke kampung halaman untuk mengunjungi nenek moyang. Jadi sama kita sebenarnya untuk hal yang kayak gitu tuh. Jadi kedekatan budaya terhadap penghormatan terhadap nenek moyang itu sama dalam hal itu, dan itu yang nggak bisa dilakukan gitu. Jadi mungkin kalau dari segi antropologis kan, jadi bagaimana orang me-observe Idul Fitri itu kan berbeda dengan yang di Timur Tengah atau yang di Asia, khususnya di Indonesia gitu. Jadi mudik itu sesuatu yang khas Indonesia, dan nggak cuma Indonesia sih, saya rasa di Singapura, di Malaysia juga dilakukan. Tapi bahwa itu tidak bisa dilakukan itu kan efeknya lain gitu dengan mudiknya Muslim lain gitu. Kalau kita kan harus ya itu yang tadi saya bilang, kayak ziarah kubur, terus sungkem, itu tuh silaturahmi sak desa kayak gitu tuh nggak bisa dilakukan gitu. Jadi itu juga kita kalau boleh, ada yang bilang ini mungkin cuma satu kali dalam
hidup kita gitu, kita akan ngalami lebaran kayak gini gitu, tapi sebenarnya belum jelas juga gitu, kita nggak bisa memastikan apakah ini akan apa memang tahun ini selesai gitu, atau jangan-jangan sampai maksudnya wabah-wabah pandemik yang pernah ada di dunia itu kan karena bergelombang itu kan, jadi bertahun-tahun gitu ya. Jadi yang flu Spanyol tahun 1911 itu kan kalau nggak salah 2 tahun, karena mungkin selesai di satu negara masih ada di tempat lain dan bolak-balik, karena waktu itu sudah mulai ada migrasi global kayak gitu kan, jadi ada gelombang pertama kedua, jadi akhirnya lama gitu, dan belum ada vaksinasi gitu kan. Jadi ini juga kita belum tahu loh sampai apakah cuma tahun ini atau tahun depan juga seperti itu. Nah, kalau misalnya ini berulang-ulang, kan kita jadi bertanya-tanya gitu, terus apa yang akan terjadi gitu dengan kayak tradisi atau ritual-ritual yang kayak gitu, mudik atau praktek-praktek yang ziarah kubur, terus sungkeman kayak gitu-gitu, angpauan kayak gitu-gitu kan, maksudnya kayaknya yang paling berasa itu ya tahun ini kita ya memang semuanya prihatin gitu ya, tapi kan prihatinnya ya, kita nggak terima amplop juga gitu kan, mungkin yang transfer oke lah gitu, tapi kan kurang gimana gitu kalau salam tempel lebaran itu kan kayak udah yang uang baru gitu kan, walaupun jumlahnya nggak banyak tapi ketemu, tapi dikumpulin kayak gitu kan, itu juga kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan itu kan juga walaupun itu cuma prakteknya ya, tapi di balik praktek itu kan ada kosmologi, ada ideologi yang dibaliknya gitu, kayak misalnya salam tempel lah kalau ya di lebaran kayak gitu kan. Dalam praktek salam tempel itu kan misalnya posisi saya sebagai tante, sebagai anak perempuan misalnya, nikah nggak nikah, maksudnya dalam kekerabatan Jawa posisi saya itu menentukan di mana apakah saya menerima salam tempel apa enggak gitu. Itu kan sebenarnya urusan kekerabatan gitu kan. Jadi misalnya posisi relatif saya dalam kekerabatan orang Jawa misalnya gitu kan, apakah terus juga jarak gitu ya. Yang namanya jarak itu misalnya boleh nggak seseorang yang bukan keluarga batih, bukan keluarga inti dan tidak ada hubungan darah ngasih salam tempel. Misalnya kayak ibu saya guru gitu, kalau ibu guru ngasih salam tempel sama murid-muridnya yang datang gitu kan gitu. Tapi kan jadi relasi sosial itu wujudnya memang salam tempel, tapi dalam salam tempel itu ada institusi sosial yang sudah mapan gitu. Jadi termasuk kayak misalnya kayak gitu, bagaimana seorang memposisikan diri atau memandang masyarakatnya juga kayak gitu. Oh, saya kan udah mampu, jadi nggak terima lagi dong uang tempel misalnya gitu. Tapi atau misalnya yang kayak gitu, ya aku malu pulang nggak ngasih uang ke sepupu-sepupu, ponaan-ponaan misalnya gitu, padahal udah gaji bulanan gitu. Jadi kan jadi nggak cuma Idul Fitrinya aja gitu hari itu bahwa Ramadan berakhir, tapi ada banyak hal gitu yang terjadi gitu, yang nggak terjadi malah tahun ini gitu. Dan kita akan bertanya-tanya apakah dengan tahun ini itu akan mengubah cara pandang orang misalnya terhadap aku memandang sepupuku kayak gitu. Oh, tahun ini aku bahkan nggak video, jadi video call siapa yang di-include dalam video call itu, atau yang ikut atau nggak ikut video call itu kan jadi batas. Jangan-jangan nggak cuma hubungan darah, tapi misalnya kelas kayak gitu. Jadi ternyata sepupu-sepupu yang punya akses internet bagus gitu sama yang nggak punya kayak gitu kan. Jadi ternyata lebih ngaruh yang ekonomi misalnya sekarang ini kayak gitu. Saya ngerasa yang kok ada yang nggak ikut nggak bisa ikut kayak gitu, kita grup kayak gitu di Zoom misalnya kayak gitu, karena yang pertama nggak punya literasi untuk digital literation gitu, nggak punya gitu. Jadi mereka nggak sinyalnya bapet gitu kan, di desa di mana kayak gitu kan. Jadi hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya tiba-tiba jadi kepikiran kayak gitu. Terus juga saya perhatian tahun ini juga misalnya kayak nggak ada petasan, sepi banget saking prihatinnya mungkin gitu ya. Tapi juga ya kayak gitu bahwa
gimana sih orang memandang perayaan yang layak atau nggak layak gitu kan, merayakan gitu. Bagaimana kita merayakan itu kan juga berubah tahun ini gitu. Jadi ya saya nggak tahu nanti apakah teman-teman nanti videonya akan banyak membahas misalnya makanan kan, opor sama ketupat itu wajib gitu ya. Pokoknya apa yang terjadi corona nggak corona pokoknya harus ada ketupat misalnya kayak gitu kan. Kita nggak tahu, tapi walaupun yang lain berubah nggak apa-apa, tapi pokoknya ketupatnya harus ada gitu. Karena ketupat itu kan juga buat orang Jawa itu simbolis banget gitu. Jadi kalau saya baca nggak cuma saya baca, jadi di desa-desa di kampung-kampung di Jogja itu sebelum Lebaran ini, jadi pas pertengahan Maret itu untuk tolak bala mereka tuh pasang ketupat di depan pintu. Pakai ketupat janur gitu untuk keselamatan gitu supaya tolak bala corona ini. Jadi mungkin saya salah gitu, tapi kalau penilaian saya mungkin yang lain-lain boleh nggak gitu, mungkin silaturahmi ya jarak jauh, nggak ada yang kemarin di masjid-masjid sebelah saya juga paling cuma berapa saf, nggak pada memutuskan nggak sholat di masjid gitu atau di lapangan gitu. Tapi hampir bisa dipastikan semuanya bikin ketupat gitu. Jadi pokoknya gimana caranya kan susah ya kan, nyari ketupat itu kan nyari janur kuning kan susah hari gini gitu. Tapi pokoknya ada aja gitu, kalaupun nggak bisa bikin sendiri ya dikasih atau gimana gitu. Dan orang kayak merasa ya gitulah, gimana boleh yang lain-lain tuh dibatasi, tapi misalnya pertukaran ketupat masih bisa gitu, walaupun ditaruh digantung di pagar ngambil sendiri misalnya kayak gitu, tapi tetap harus. Nah mungkin itu lebih ke perasaan sebagai orang Jawanya itu, bukan ya kan nggak apa-apa juga, bukan wajib gitu, tapi nyatanya yang lain-lain itu ditinggalkan, tapi ketupatnya nggak gitu. Setahu saya itu gitu, tapi nggak tahu teman-teman yang videonya udah masuk apakah ada ketupatnya atau lontong lah minimal kayak gitu kan. Dan ini sebenarnya ada aspek pembanding lain gitu kan. Kalau tahun baru Imlek, teman-teman kita juga yang udah lama di Jawa tetap bikin lontong opor kan gitu, cap gomeh gitu kan. Ya apalah itu kan, maksudnya ya karena dia di Jawa kan, nggak mungkin cap gomehan pakai lontong opor di mana gitu kan, di Singapura gitu kan mungkin, atau di Hong Kong gitu kan. Nggak cuma di Jawa aja orang lontong opor itu, karena konteksnya Jawanya itu gitu. Jadi yang saya perhatiin ya itu, kalau aspek-aspek yang saya perhatiin sejauh ini kita perlu mungkin ya juga mempertanyakan maknanya, apakah bergeser atau enggak atau gitu tuh kan subjektif gitu ya. Kalau saya sendiri sih kayak sampai ya antara sedih tapi juga agak gimana kayak gitu, maksudnya mungkin kalau ini menjadi pertanyaan tersendiri gitu ya, kalau mau bikin riset penelitian itu sebenarnya gimana makna Idul Fitri tahun ini gitu-gitu, dan bagaimana itu mungkin perlu ditanyakan gitu. Tapi sejauh saya amati yang dari pengamatan gitu ya, bukan dari pertanyaan mengenai mendalam melalui wawancara gitu ya, enggak, pemahamannya cuma itu aja sih. Oke. Banyak banget. Tadi aku juga udah nyusun pertanyaan, terus kebetulan dijawab sama Mbak Sita sebelum aku nanya. Oh iya. Ya pas lah. Sebenarnya tadi sih kayaknya udah dibahas nih, ini pertanyaan yang berikutnya. Jadi kan kalau aku lihat-lihat di internet, biasanya Idul Fitri itu pemaknaannya sebagai perayaan kemenangan setelah 1 bulan berpuasa. Dan perayaan itu kan biasanya identik sama pesta. Terus tadi juga Mbak juga sebutin yang ritual itu Mbak juga pernah bilang ritual tuh karakteristiknya ada emosi takjub, hormat. Nah itu kan beberapa emosi yang nggak bisa diterima maksudnya nggak didapati oleh orang yang merayakan tahun ini. Terus juga
perayaan kemenangan, nggak semuanya bisa merayakan kemenangan itu. Nah, apakah kalau menurut Mbak sendiri dengan keadaan seperti ini, Lebaran ini layak gitu disebut sebagai perayaan keagamaan, maksudnya sebagai Lebaran dengan kondisi seperti ini sebenarnya, kalau menurut Mbak? Sebenarnya kalau kita cuma membatasi persoalan bahwa Idul Fitri itu hubungannya dengan Tuhan kayak gitu-gitu, kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau kita kan sebagai antropolog melihat ini sebagai fenomena sosial kayak gitu kan, jadi apakah ini bisa disebut Idul Fitri apa enggak gitu? Kayaknya semua orang juga tetap merasa ini Idul Fitri, mungkin karena ya kalau di yang muslim kan tahu sekarang nggak puasa gitu, jadi kan langsung dengan bedanya ada gitu, langsung bisa makan siang-siang kayak gitu kan. Cuma kan situasinya memang nggak cuma banyak korban jiwa gitu, tapi kan misalnya kayak makanya banyak yang mudik bukan karena mudik gitu, tapi kan karena misalnya di PHK di Jakarta atau di Jawa Barat gitu kan, yang pusat industri gitu. Jadi pulangnya bukan mudik tapi pulang beneran kayak gitu, balik kampung gitu. Maksudnya karena situasi yang buruk gitu, dan saya kira itu mempengaruhi mood gitu ya, mempengaruhi emosi banyak orang gitu. Jadi lebih prihatin lah istilahnya kalau gitu, nggak usah yang gimana gitu, maksudnya kalau disebut Idul Fitri tetap Idul Fitri gitu kan. Kalau dari segi spiritual sih kayaknya mungkin orang juga gitu, cuma mungkin ya yang kayak gitu aspek sosialnya yang lebih ke yang nggak adanya itu yang benar-benar berubah banget. Itu kan karena yang pembatasan sosial berskala besar itu yang benar-benar itu, jadi apa yang disebut sosial itu yang nggak ada gitu di tahun Lebaran ini gitu. Oke, mantap banget nih Mbak. Nah kalau Mbak sendiri gimana Mbak Lebarannya? Kalau jadi saya cuma sama sepupu yang emang nggak bisa pulang kayak gitu kan, kakak, ponakan, sepupu, dan sebenarnya ada kakak yang deketan rumah gitu, tapi karena beda kampung dan kampungnya di lockdown 2 hari ini, jadi ya belum ketemu, ya cuma video-videoan aja gitu. Dan bapak ibu nggak mau disungkemin, malah lucu banget. Ibu sih langsung pokoknya gitu, langsung bisa nggak apa-apa. Tapi kalau bapak cuma dari jauh terus ngomong, pokoknya kalau udah selesai langsung pada pulang kayak gitu. Tapi dari jauh gitu, dari nggak mau deketin ke video kayak gitu. Jadi pokoknya harus pulang gitu kalau udah lewat pembatasan sosialnya itu gitu. Jadi bapak ya cuma dada jari jauh beneran gitu, nggak mau menerima kenyataan. Kalau ibu sih kayak pragmatis lah, maksudnya ya udahlah nggak bisa ketemu ya bisa lewat video gitu. Kalau bapak nggak mau gitu, kayak pokoknya tetap harus pulang secepatnya, pokoknya kalau udah lewat secepatnya kayak gitu. Jadi ya mungkin kalau untuk generasi yang lebih tua gitu kan mungkin beda ya nanggepi. Kalau kita kan memang digital native gitu ya, memang lebih banyak di medsosnya gitu, di berinteraksi online daripada dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi mungkin nggak terlalu ngaruh gitu. Tapi buat generasi yang lebih tua dari kita gitu, mungkin buat mereka lebih shocking gitu ya. Itu pengalaman saya pribadi kayak gitu, nggak tahu yang lain-lain gitu. Jadi ya kita juga keliling yang di tetangga-tetangga ini kan pertama kali juga Idul Fitri nggak pulang gitu kan, belum pernah sepanjang sejarah, kecuali waktu saya kuliah di luar negeri gitu. Tapi kan belum pernah gitu. Banyak orang juga belum pernah loh. Aku Lebaran di Jogja misalnya gitu, baru pertama kali hidup itu pada kayak gitu-gitu. Dan
tapi ya itu kalau generasi kita udah native di online gitu, tapi yang generasi di atas kita, jauh di atas kita itu kan ya belum bisa menerima kayaknya gitu. Kalau pengalaman saya sih gitu. Jadi saya juga bingung loh, Bapak kayak gitu dari situ mau juga sih. Aduh. Dari jauh gitu, nggak mau deket, nggak mau cuma ya kayak gitu. Tapi jadi gitu juga gitu. Sedih buat bersama. Jadi ya mungkin itu sungkemnya itu nggak afdol gitu mungkin kali ya kalau buat orang Jawa kayak gitu ya. Itu pengalaman saya gitu. Berarti Mbak di rumah aja ngapain aja Mbak? Saya kan sebenarnya sih lebih domestik gitu ya, jadi lebih ngurusi rumah karena juga pembatasan sosial gitu kan, juga mbak yang di rumah juga dibatasi juga gitu kan, jadi ya ngerjain hal-hal yang kayak gitu. Terus kelas online itu juga kan aku juga sebenarnya takjub lah sama dosen-dosen yang cepat menyesuaikan diri kayak gitu, tapi sebenarnya lebih ngerepotin menurut saya online itu karena ya kayak gitu. Dan ya saya lebih sering masak yang jelas, terus lebih sering juga karena nggak bisa kemana-mana lebih sering yoga dan kayak gitu-gitu. Tapi ya pada dasarnya ya sama sih, nggak terlalu ini. Cuma ya kelas online itu kan ya agak-agak harus mengubah yang tadinya paling nggak saya bisa gambleh gitu ya, paling nggak 2 jam kelas itu 1 jam itu misalnya bisa lah setengahnya gambleh gitu. Kalau sekarang nggak bisa kan, baru udah tidur semua lah udah pasti itu kan. Jadi harus mempersiapkan bahan-bahan, atau paling nggak kecuali kelas besar ya. Kalau kelas besar sih saya agak cuek karena saya bayangin paling pada login terus habis itu pada tidur kayak apa ngapain nggak ngerti kan gitu kan. Dan saya juga nggak maksa juga. Sebenarnya sih yang paling dari work from home itu sih, kalau yang paling mengubah buat saya itu kan invasi privacy saya gitu, kalian juga gitu kan. Jadi tiba-tiba kamar pekerjaanku masuk kamar gitu, itu kan kayak apaan kayak gitu kan. Maksudnya ini kan space yang kita bisa personal, bisa aman dan menjauh dari orang gitu, tiba-tiba harus masuk ke itu kan perasaan yang nggak enak juga. Terus belum lagi waktu Mbak Vivi waktu itu kan kami ngajar bareng gitu di kelas bahasa Inggris gitu, bilang Mbak saya tuh nggak nyaman nomor HP saya dibagi 90 anak gitu. Ternyata itu cuma satu grup dari satu kelas. Ternyata ada 7 kelas lain. Aku bilang mati udah nggak tahu lah di mana nomor HP-ku. Untungnya apa? Orang pada mahasiswa, terutama mahasiswa saya gitu, udah paham kalau saya itu memang benar-benar nggak kepengen. Maksudnya semua orang juga tahu kalau saya tuh nggak mungkin balasin WA atau ngangkat telepon, itu jarang gitu. Jadi mending email gitu. Pada tahu gitu. Tapi maksudnya itu sempet panik loh. Jadi nomor saya dibagi 600 orang itu nggak enak banget perasaanku, bener-bener kayak abis ini saya mau tak balik pakai Nokia yang itu loh. N9 berapa itu yang kayak gitu. Aku tuh habis ini tak ganti gitu. Tapi kalau nggak pakai WA juga pating telecek nggak jelas kayak gitu kan, nggak efisien kayak gitu. Tapi hal yang ini di luar wawancara gitu, sesuatu yang sangat-sangat mengherankan buat saya gitu, papernya bagus-bagus. Beneran, maksudnya kalau di kelas biasa gitu ya, itu bisa 10 halaman, tapi basi-basinya aku sangat malas banget beneran, apalagi kelas 90 kayak gitu. Pokoknya paling cuma 10 yang aku seneng baca gitu. Sekarang apa? Ya oke, memang ada yang ketahuan banget gitu lah, ngarang sambil tidur mungkin ngetiknya kayak gitu. Tapi 90% naik kualitasnya itu lebih, nggak mesti lebih banyak, nggak mesti lebih panjang gitu, tapi lebih orisinal, terus lebih
kayaknya mengambil waktu untuk mikir gitu. Jangan-jangan selama ini mereka tuh nggak pernah mikir gitu. Apa entah nggak tahu gimana gitu. Jadi saya kagetnya gitu. Tugas bahasa Inggris yang cuma artikel sepele gitu ya. Responnya tuh bener-bener reflektif, mendalam gitu. Jadi aku bilang, aku nggak keberatan pakai online itu cuma satu itu. Kualitas papernya tuh jauh lebih bagus dibanding biasa gitu. Aku sampai bilang, heran aku selama ini belum pernah kayak gitu loh. Tapi selain itu aku malas apa online kelas online-nya. Karena ya itu pertama nggak bisa interaksi yang itu kan kayak kita kayak orang maaf ya, kalau kayak orang yang nggak bisa lihat sama nggak bisa dengar gitu. Jadi kan kalau kita komunikasi kan kita dibantu gitu ya, untuk memahami sesuatu itu dibantu karena ada respon, misalnya nggak usah dengan kata-kata tapi misalnya dengan bahasa tubuh gitu. Kalau di kelas biasa itu kan saya tahu kalau kalian tuh bingung, walaupun nggak ngomong pun kelihatan mukanya tuh kayak blank misalnya gitu, atau ngantuk atau bosen gitu. Sementara kalau kita kelas saya itu yang 86 misalnya kayak gitu, semuanya mute, semuanya nggak, kameranya mati, nggak ada respon sama saya. Kayak orang gila ngomong sendiri. Itu melelahkan loh, lahir batin. Kerasa banget sih. Kerasa banget gitu. Jadi ya, kita jadi lebih itu juga, jadi lebih apa ya, lebih jadi bisa memahami ya buat mereka yang difabel mungkin kayak gitu, lelah batinnya untuk memahami orang dan dipahami itu mungkin kayak gitu. Iya benar juga. Jadi lebih melelahkan. Kalau saya nggak sukanya itu, cuma ya nggak tahu kalau di kelas-kelas saya yang nggak cuma kelas reguler gitu, kelas internasional gitu, semuanya papernya jauh lebih. Karena mungkin kita dari mahasiswanya juga udah gabut gak tau mau ngapain. Kalau dulu kan mungkin suka jalan-jalan, keluar-keluar, nongkrong. Sekarang yang kayak gitu-gitu yang penting-penting nongkrong udah nggak bisa. Jadi mau mungkin ngapain ya. Nugas. Saya juga kok bisa ya gitu. Atau juga kalau saya reflektif sendiri juga, mungkin karena ya itu terlalu controlling gitu juga, pendidikan, mungkin sistem pendidikan kita terlalu mengontrol gitu kan. Ketika saya kasih keleluasan kan ditanya, Mbak berapa minimal, nggak ada minimal, terserah gitu, bentuknya kayak apa sekarepmu misalnya kayak gitu, mungkin kayak gitu. Terus cuma saya kan syaratnya misalnya orisinal dan harus ada apa ya, dan ya ilmiah gitu, harus ada literatur kayak gitu, bukan ngomong sendiri gitu kan maksudnya. Tapi batasan yang lainnya tuh nggak yang huruf apa-apa itu nggak, aku nggak, itu memang karena ada kontrolnya sedikit dikurangi, malah mungkin yang jadi responnya gitu itu nggak terlalu relevan tuh ya itu sih. Oke, ini kita ke pertanyaan terakhir aja ya Mbak. Nah ini iya. Ini terakhir, Mbak mau kasih tambahan atau pesan apa nggak buat teman-teman Keman yang nanti bakal nonton? Nanti itu videonya kan tentang Lebaran. Nah, Mbak nanti mau ngomong apa ke teman-teman Keman nanti yang akan nonton? Sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Saya mohon maaf lahir batin, mungkin ada salah kata atau mungkin ada ketidakpasan perilaku saya ke teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin, dan semoga kita semua bisa melalui pandemi ini dengan baik, dan jaga kesehatan dan jaga kewarasan dan tidak melakukan hal-hal yang berlebihan. Dan saya senang dengan dengan inisiatif ini ya, karena bagaimanapun walaupun ini bukan pilihan kalian gitu, situasi seperti ini bukan pilihan, tapi kalian bisa memikirkan aktivitas yang menurut saya nggak cuma berguna, dan dalam pengertian kita bisa
melakukan sesuatu gitu, tapi sebenarnya itu penting untuk catatan gitu. Dari segi ilmuwan ini penting untuk bahwa kita mencatat apa episode ini gitu, karena bisa jadi mungkin ini tidak terulang lagi, atau mungkin inilah pertama kali dalam sejarah dunia itu terjadi gitu. Jadi mungkin sekarang nggak terlalu kelihatan gitu apa manfaatnya, tapi nanti di belakang itu mungkin akan menjadi catatan, oh dulu Idul Fitri tahun 2020 tuh kayak gitu ya, kayak gitu, kayak apa sih rasanya, kayak apa sih bentuknya gitu kan. Nah mungkin dari aspek pengetahuan kita bisa misalnya melihat lagi video-video yang kalian bikin gitu, dan mungkin bisa kalian bikin refleksi atau gitu, dan bisa untuk jadi apa, baik sebagai data atau sebagai inspirasi untuk misalnya akumulasi pengetahuan misalnya mengenai orang Islam di Jawa misalnya, atau di Indonesia misalnya kayak gitu. Jadi saya apresiasi inisiatif kalian itu, semoga lancar sampai pemutaran. Dan itu aja sih. Oke, makasih banyak Mbak atas waktu. Sama-sama. Tetap menjaga kewarasan. Ya itu susah ya, udah kelamaan. Semangat juga ngoreksi uas kami. Iya. Sudah mulai berkurang kok. Aduh. Semangat terus Mbak. Ya. Oke. Sama-sama.